Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu bikalimatil tammah min kulli syaitani wa hamah wa min kulli 'ainin lamah. Alhamdulillah, ikhwah yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bisa bertemu, ngopi bareng, ngobrol perkara iman pada kesempatan ini. Yang tiada lain, kita sekalian bersama-sama watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Ya, nasihat menasihati dalam kebenaran dan nasihat menasihati dalam kesabaran. Ya. Ikhwah yang dirahmati Allah, kita sebagai hamba Allah sudah barang tentu sangat membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kebutuhan kita kepada Allah sangatlah banyak. Ya, kebutuhan kita kepada Allah ya sangatlah banyak dan kita hanya bergantung kepadanya, tidak bergantung kepada selain Allah. Ya. Saya ulangi kembali bahwasanya kita memerlukan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang kita usahakan tiap hari, ya kita ke sana kemari, ya ke sawah, ya kemana, kita berusaha mencari rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kita serasa sedih ketika rezeki itu kurang atau yang kita harapkan tak kunjung datang. Ya. Oleh karena itu ada amalan yang perlu kita lakukan agar rezeki kita menjadi lancar. Ini salah satu ikhtiar kita. Yang pertama adalah istighfar. Ya. Allah Ta'ala berfirman, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Ya. Jadi salah satu sumber rezeki kita adalah memperbanyak istighfar. Ya. Dan istighfar itu insya Allah akan menurunkan hujan. Ya, hujan yang sesuai dengan kebutuhan. Kalau hujan sehari-hari, ya berarti hujan itu bisa jadi ujian, bisa jadi juga azab gitu saja. Ya, seperti yang dialami oleh saudara kita di mana? Di Rawotapen, ya, Semboro ini, kemudian mana lagi? Pondok Joyo, ya, dan lain sebagainya. Nah, itu Rawotapen itu mana? Sini. daerah kecamatan Semboro kanan. Ada kecamatan ya? Ke timur. Masih bulan nggak hujan Ya. Jadi sana menjadi langganan saudara kita karena apa? Banjir. Kita bersyukur kepada Allah bahwasanya di rumah kita tidak banjir air seperti saudara kita yang lainnya. Dan rasa syukur itu kita pupuk dan kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, alhamdulillah. Setiap kita bawa kue, akhirnya yang makan hijau-hijauan ya. Dan juga mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Insyaallah. Jadi membanyakkan harta dan anak-anakmu dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita anak, ya, harta, ya, itu termasuk rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa tidak mungkin panjenengan pernah tahu, ya, ada saudara kita atau teman kita mungkin 5 tahun belum punya anak, 10 tahun belum punya anak. Kira-kira gelisah apa enggak? Gelisah. Jangan-jangan enggak jantan, nah, begitu. Makanya kita sediakan di sini ramuan jahe kejantanan, insyaallah.
Beliau juga Ustadz Mazhur ini Masya Allah ada ramah kopi jantan. Jadi majelis kita tuh sekedar ngopi jantan gitu enak dah ya digabung. Rame. Oh ramai yang datang malah. Majelis jantan. Majelis jantan Masya Allah ya. Seperti itu. Ya inilah kutaran apa Satu hikmahnya kita itu silaturahmi ya. Hikmah hujan lebat tadi diantaranya membanyakan anak. Iya memang. Logikanya orang hujan mau les keluar. Kemana? Dan kondisinya kedinginan, akhirnya Keluar di dalam. keluar di dalam. Ya. Kemudian yang kedua adalah salah satu kunci rizki itu adalah silaturahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang suka dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia menyambung silaturahim. Ya. Silaturahim itu berarti yang dekat dengan kita yang utama ya, yang satu rahim. Jadi panjenengan punya kakak, punya adik dan lain sebagainya itu lebih diutamakan, itu silaturahim ya, satu rahim yang utama ya. Kalau orang Arab itu namanya itu ada bin-binnya yang jelas ya, maksudnya dilengkap. Kira-kira kita itu binnya sampai kemana? Misalnya saya Lukman Hakim bin Samsul Anam bin Marzuki bin itu sudah mulai kelupa. 4. Jadi 4 ya. Kita bisa canggahnya bisa. Mentok canggah ya. Jadi gak sampai udah atut baru ya, tak usul apa lagi. Makanya nama itu sebenarnya satu kalau Arab itu ya. Satu. Jadi yang panjang itu bin-binnya. Ya. Misalnya Maryam binti siapa, cuma itu tok sebenarnya. Bin. Tapi apakah ada kayak hadisnya? Apa? Kalau satu kata itu lebih baik daripada Tidak, kita belum tahu. Yang jelas sana itu banyak menggunakan satu kata itu toh. Misalnya Muhammad bin ada Abdullah maknanya gitu itu ya. kayak pasti ada keutamaannya. Belum tahu saya keutamaan enggaknya itu. Ya, yang jelas kalau manggilnya itu tidak lama-lama ya. Itu belum titelnya itu, doktor, insinyur dan lain sebagainya. Ya. SMS. Kemudian tadi silaturahim ya. Jadi silaturahim apalagi ketika kita silaturahim bawa barang dagangan, masya Allah, laris gitu saja. Panjenengan satu mobil habis nih sana Pak. Silaturahim. Harusnya begitu. Iya. Gue gak mudun-mudun ngomong. Silaturahim niatnya silaturahim, tapi bawa barang, bawa herbal atau bawa makanan dan lain sebagainya yang bisa dijual ya. Kemudian yang ketiga adalah jalan ke pintu rizki itu dengan cara memperbanyak sedekah ya. Memperbanyak sedekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, katakanlah sesungguhnya Tuhanku melapangkan rizki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan dialah pemberi rizki yang sebaik-baiknya. Ya, Quran surat Saba 39. Ya. Jadi menafkahkan harta kita itu sebenarnya ada urutannya juga. Yang paling utama siapa? Ya, istri, anak kita, orang tua kita, ya, keluarga kita, itu yang utama. Ya, jadi jangan sampai orang tua kita itu, terutama laki-laki, tanggung jawabnya kepada orang tua. Ya, jadi jangan sampai orang tua itu seakan-akan punya utang kepada kita. Sebenarnya kitalah yang punya utang kepada orang tua. Ya. Kan pernah ada kisah itu, seorang yang mengeluhkan kepada seorang syekh, "Wahai syekh,
orang tuaku menumpang di rumahku. Nah, apa-apa? Ya. Wahai Syekh, orang tuaku menumpang di rumahku. Apa-apa kata Syekhnya? Sampai 3 kali. Wahai Syekh, saya tidak main-main, orang tuaku menumpang di rumahku. Sebentar. Kata-katamu salah. Ya. Kamulah yang menumpang di orang tuamu. Walaupun anak itu sudah bangun rumah, ya, itu adalah miliknya orang tua juga sebenarnya. Ya. Akhirnya orang yang mau konsultasi tadi tentang orang tuanya nggak jadi. Ya sudah, kalau itu selesai urusannya saya. Nah, seperti itu. Ya. Ada juga kisah saya dapatkan tadi itu. Ya. Seorang anak, ya, katakanlah membiayai orang tuanya di rumahnya selama 1 tahun kurang lebih. Ternyata apa yang terjadi? Si anak ini mengeluh, Bu, tolong bayarkan listriknya, tolong bayarkan ini dan itu dan sebagainya. Sebagai orang tua ketika anak ngomong kayak gitu, kira-kira enak apa enggak? Enggak enak. Masih makani orang tua 1 tahun saja dia sudah nggak mampu, dan orang tuanya memberikan dia nafkah mulai dari hamil sampai besar sampai keluarga, tidak pernah mengeluh, jarang sekali mengeluh katakanlah. Ya. Makanya dalam Al-Quran itu dikatakan aniskurli wali walidaik, bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu. Jadi sampai Allah mengatakan dan kepada orang tuamu, saking banyaknya pengorbanan orang tua kepada kita. Ya, jadi seperti itu. Tapi ada juga yang berlebihan di dalam menghormati orang tua. Ada juga yang berlebihan di dalam mengkultuskan orang tua, ya. Dan di Al-Qur'an pun ditegaskan, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Dan andai kata kedua orang tuamu mengajakmu untuk syirik kepadaku, kata Allah, fala tuti'huma, maka tolaklah. Ya, maka tolaklah. Tapi di situ dijelaskan wasahibahuma fid dunya ma'rufa. Ya, tapi pergaulilah di dunia dengan baik. Ya. Jadi walaupun orang tuanya itu syirik atau bahkan mungkin kafir, kita andai kata menolak, ya, tetap pergauli di dunia dengan baik. Ya, tidak lantas karena kafir, karena musyrik membentak-bentaknya. Ya, kita tidak dianjurkan seperti itu. Kita lanjut, bahwasanya sedekah itu pun, ya, yang diutamakan juga adalah orang tua kita yang harus kita kasih. Dan orang tua kita tidak berhak mendapatkan zakat kita, karena orang tua adalah tanggung jawab kita. Ngerti enggak maksudnya? Ya? Aku zakat ke orang tuaku, enggak, itu kewajiban kita sebagai seorang laki-laki. Ya. Jadi itu. Karena banyak mungkin kejadian seperti itu, ya. Kalau ke mbahnya, Ustaz? Mbah itu berarti orang tuanya bapak, ya. Iya. Orang tuanya bapak Kalau kita. bapak atau ibu. Ya, kalau bapak kita nggak mampu, ya kita yang tanggungan kita. Bisa jadi seperti itu. Ya. Jadi lebih amannya zakat di selain jalur itu sudah, jalur bapak bin-binnya tadi itu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah tidaklah mengurangi harta. Ini hadis riwayat Muslim, ya. Dan insyaallah alhamdulillah kita JIM ini, Jember Islamic Movement ini sudah rutin tiap pekan, bahkan untuk sekarang sepekan bisa 2 kali menyalurkan bantuan kepada yang berhak, ya, terutama kepada yang terkena bencana. Ya, dan semoga amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena kita pun yang menyalurkan insyaallah pahalanya juga sama dengan yang mensedekahkan, ya. Kemudian agar rezeki kita lancar, yang keempat adalah bertakwa kepada Allah. Allah taala berfirman, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya
Allah akan mencukupkan keperluannya, ya. Jadi orang yang takwa kepada Allah, ya, insya Allah Allah akan memberikan jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka, ya. Yang tidak disangka-sangka itu banyak. Contohnya apa? Ya. Tidak disangka-sangka, kesehatan juga termasuk. Tidak disangka-sangka, gorengan datang kan. Tidak disangka-sangka, ya kita Undangan makan-makan. dapat undangan makan-makan. Kapan? Banyak, ya. Tidak disangka-sangka apa yang kita minta mungkin 5 tahun yang lalu ternyata Allah kabulkan sekarang, belum tahu. Ya. Nabi Musa alaihissalam untuk menghancurkan Fir'aun itu butuh waktu berapa lama? 40 tahun ya, kurang lebih. Jadi bukan karena Nabi langsung jaluk langsung maknyus gitu. Nah, belum tentu juga. Mungkin ada yang seperti itu. Ya, bisa. Kemudian selanjutnya adalah barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Dari tawakal. Setelah bertakwa, kemudian kita tawakal kepada Allah, pasrah. Ya, seperti kita mau keluar dari rumah aja kita dianjurkan pasrah dengan berdoa Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, ya. Itu ketika kita keluar rumah. Dan insya Allah Allah akan mencukupkan rizki kita, ya. Kita minta kepada Allah harta yang cukup, rizki yang cukup, ya. Karena kalau nggak cukup, berapapun yang kita dapatkan itu akan selalu kurang, ya, seperti itu. Kemudian yang kelima adalah agar rezeki kita lancar melakukan haji dan umroh, ya, karena ini merupakan salah satu rukun apa? Islam, ya. Sudah daftar semua ya haji ya? Masih nabung ya. Masih nabung ya, masya Allah, alhamdulillah. Jadi haji dan umroh, ya. Memang banyak tawaran umroh sekarang, tapi kewajiban kita yang utama adalah haji terlebih dahulu. Ya, setelah nyelengi haji kemudian kita mampu untuk umroh, ya silahkan. Ya. Ikutkanlah umroh kepada haji karena keduanya menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa sebagaimana pembakaran menghilangkan karat pada besi, emas dan perak. Ya, itu riwayat An-Nasai. Ya, seperti itu. Kemudian yang keenam adalah memperbanyak doa minta rizki, insyaallah. Sebagaimana dalam doa mungkin antum ada yang tahu, ingat Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya, saya ingatnya anak kecil yang diajari itu mutaqabbala gitu ya. Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat bagi diriku dan orang lain, rizki yang halal dan amal yang diterima di sisimu dan mendapatkan ganjaran yang baik, ya. Juga ada doa lain dari hadis Nabi, ya. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal dan jauhkanlah aku dari yang haram, dan cukupkanlah aku dengan karuniamu dari bergantung kepada selainmu, ya. Seperti yang sering kita sampaikan bahwasanya Umar bin Khattab saja ketika minta garam itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kadang yang kita sering lupa, ya, saya sendiri juga kadang lupa seperti itu. Mentang-mentang sudah ada garam, oh enak sudah garam, ada. Ya, tidak minta, kurang minta kepada Allah. Ya, bahkan kita minta air, ya Allah saya minta air. Ya, walaupun kita mau beli, ya, tapi kita berdoa minta kepada Allah. Ya Allah saya minta istri misalnya yang belum punya, ya. Nah, kita minta pada Allah. Boleh minta, masih boleh minta ya. Tambahan istri. Oh. Boleh. Ada yang minta tambahan juga, ya, masya Allah.
Terus bayangnya ya. Yang bagian dari rezeki loh nggak dapat tambahan. Nah, ya itu rezeki itu tambahan ya. Amin. Kok wani gue? Ya kan ngamin ya. Kita tambahin tak hijau ya. Istri pertama nih gak enak. Jadi Ustaz Lukman nih bisa 10 tahun lagi. Nah, ya. Gak sekarang ya. Enggak sekarang ya. Direncanakan itu ya. Kan kapan nih? Cuma sama kayaknya. Ganti widodari. Ya. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Roh Kudus Jibril telah membisikkan ke dalam batinku bahwa setiap jiwa tidak akan mati sampai sempurna ajalnya. Ya, dan dia habiskan semua jatah rizkinya. Jadi kita masing-masing punya jatah rizki. Ya, mungkin antum ada mungkin 1 triliun, 2 triliun, 1 miliar, 2 miliar, masya Allah. Belum habis jatahnya belum mati. Karena itu bertawakallah kepada Allah dan perbaguslah cara dalam mengais rizki. Nah, jangan sampai tertundanya rizki mendorong kalian untuk mencarinya dengan cara bermaksiat kepada Allah. Karena rizki di sisi Allah tidak akan diperoleh kecuali dengan taat kepadanya. Ya. Seperti itu. Ya, jadi kita sendiri punya jatah masing-masing rizkinya. Ya, bahkan mungkin istrinya punya jatah masing-masing ya gitu ya. Mas Ganes berapa? Tergantung permintaannya. Jadi seperti itu. Jadi fafil rahmati Allah. Kemudian yang terakhir juga ya agar jalannya rezeki kita lancar, tetap menghindari segala macam bentuk kesyirikan. Ya. Karena syirik itu juga salah satu penghalang apa? Rezeki. Ya. Jadi contohnya begini, banyak kisah yang menyebutkan bahwa kira-kira para dukun itu dapat uang banyak apa anda? Banyak sekali ya. Yang antum jelaskan dulu kan sekali mateni orang 700 juta ya, yang Banyuwangi itu ya. Nah, sekali bunuh orang, nyihir orang 700 juta. Bahkan mungkin bisa miliaran yang lain. Ya. Kira-kira uang segitu bagi mereka cepat habis apa enggak? Cepat sekali habis. Ini itu dan lain sebagainya. Ya. Dan banyak katakanlah para penggemar tuyul dan lain sebagainya itu hartanya itu cepat habis dan tidak akan ada rasa cukupnya ya, apalagi yang bekerja di riba, tempat riba ya. Jadi saya sering kali diskusi dengan mereka, tanya kepada mereka, jadi mengatakan saya gaji 3 juta kok cepat ya habisnya ya. Tidak ada berkahnya. Ya, kayak kurang berkah, jelas kurang berkah. Ya. Jadi itu. Jadi hindari syirik, hindari riba. Insya Allah cara rezeki kita lancar. Karena harta yang halal itu akan menenangkan jiwa kita, menenangkan batin kita, dan bahkan menjadikan insya Allah jalan anak-anak kita menjadi anak soleh dan solehah. Amin. Seperti itu. Kan pernah belum tahu bahwa ada ulama dahulu itu ketika di kampung itu kehilangan 1 kambing ya, ulama itu 3 bulanan kurang lebih nggak mau makan kambing gitu saja, nggak mau makan kambing karena apa? Khawatir yang dimakan itu adalah kambing yang curian itu tadi, sampai seperti itu. Lah kita hilang nggak harus pakai mangan enak banget. Jalan makan. Saleh. Jadi seperti itu. Kok Ya kayak orang tuanya Imam Syafi'i itu kan ya, yang menemu apel itu ya, tahu tuh ya. Jadi nemu di sungai ya, dimakan, habis makan getun, ketika getun dicari siapa yang punya apel. Ya ternyata mau mengembalikan apel minyak ritualnya dapat istri. Seperti itu. Dan antum bisa praktekkan itu coba. Jeruk lah jangan digot nih. apa? Sate aja. Nah, oh ini jeruknya siapa nih ya, tak keburu tak makan tadi, tidak bilang ke orangnya. Oh cari orangnya tuh, Pak saya minta ritualnya ini dari God. No. Antum berharap mantan-mantan Babu God dikasih anaknya ya. Tapi ternyata wes cukup nawele nggak apa-apa. Ya itu rezeki ya, Masya Allah. Jadi itu kalian rahmati Allah. Semoga dari jalan untuk mencapai rezeki ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, insyaallah itu